Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur karena Tuhan telah memampukan kita melewati hari ini. Semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Dan saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami ya Roh Kudus, berikan kami pengurapan-Mu dan bukakan hati kami agar mengerti akan kehendak-Mu serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 19 ayat 51. Tertulis demikian: Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang miliarder bernama Leona Helmsley meninggalkan surat wasiat yang tidak biasa setelah kematiannya pada tahun 2007. Kekayaannya saat meninggal ditaksir sekitar 8 miliar US dollar. Dalam surat wasiatnya, ia meminta agar sebagian besar kekayaannya diberikan untuk amal, termasuk program kesejahteraan hewan, dan memberikan sejumlah lain yang lebih kecil kepada para kerabatnya. Yang paling mengejutkan, Helmsley mewariskan 12 juta US dollar atau sekitar 180 miliar rupiah kepada anjingnya yang berusia 8 tahun bernama Trouble. Tetapi anehnya, tidak ada uang warisan untuk 2 orang cucunya. Sejak surat wasiat itu diumumkan, ada begitu banyak ancaman pembunuhan terhadap anjing tersebut yang kemudian dijagai sedemikian rupa serta diasuransikan dengan nilai premi sebesar 100.000 US dollar setiap tahun. Dan selain itu terjadi juga perdebatan yang cukup sengit dalam keluarganya soal mengapa 2 cucunya tidak mendapat bagian apapun. Setelah beberapa tahun, akhirnya ditetapkan oleh hakim negara bagian bahwa hak warisan dari anjing bernama Trouble itu dikurangi menjadi sebesar 2 juta dolar. Sementara 2 cucu dari Helmsley memperoleh warisan sejumlah 6 juta dolar. Seringkali masalah harta dan warisan membuat keluarga menjadi terpecah dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tapi kita sebagai orang yang beriman hendaknya bersikap bijaksana agar tetap ada kedamaian. Orang tua pun perlu berhikmat, adil dan bersikap yang membawa kedamaian di dalam keluarga. Yosua 19 ayat 51 ini menggambarkan tentang akhir dari proses pembagian tanah di antara suku-suku Israel. Di tempat yang bernama Silo, Imam Eleazar, Yosua bin Nun, dan para kepala kaum keluarga berkumpul di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Di situ mereka menyelesaikan pembagian tanah tersebut dengan baik. Tidak ada konflik yang terjadi. Tidak ada insiden perselisihan di antara mereka. Semuanya berjalan dalam suasana yang rukun. Hal ini mengajarkan kita agar selalu memiliki hati yang damai dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan firman Tuhan. Pembagian tanah merupakan proses yang penting bagi orang Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Sebenarnya hal ini sangatlah sensitif dan bisa menimbulkan perang saudara kalau hati mereka tidak dijaga. Tapi luar biasanya mereka rukun dan damai, saling pengertian dan menghormati satu sama lain dalam pembagian itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini seringkali kita melihat konflik, perselisihan, perpecahan, bahkan perang. Semuanya itu terjadi karena saling berebut hak, berebut tanah, berebut harta dan sebagainya. Tapi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai sesama saudara dalam keluarga kerajaan Allah,
kita hendaknya hidup rukun dan damai. Dalam segala aspek hidup kita, hendaknya selalu ada perdamaian. Dalam keluarga, jangan terjadi perselisihan karena warisan dan harta. Dalam bisnis dan pekerjaan, jangan sampai kita saling mematikan dan berebut lahan usaha. Dalam konteks pelayanan, berbagilah peranan sesuai dengan karunia dan panggilan Tuhan. Janganlah kita iri hati dan berkonflik satu sama lain, tapi hiduplah saling menopang dalam kasih Tuhan untuk tujuan yang mulia, agar namanya ditinggikan dan banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Mari kita miliki hati yang bebas dari segala iri dan dengki, dan menerima dengan sukacita apa yang telah menjadi bagian kita yang dikaruniakan oleh Tuhan, serta hiduplah damai, saling menghargai satu sama lain, karena kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Tidak ada iri hati, dengki, dan perselisihan. Tolong kami untuk bijaksana dan menerima dengan sukacita apa yang Tuhan tetapkan menjadi bagian dalam hidup kami. Berikan kami tuntunan-Mu Roh Kudus, agar dalam segala aspek hidup kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, kami selalu hidup damai, hidup saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, sehingga tidak ada konflik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuntun kami terus agar kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.